sekarang saya akan melakukan pembidayaan. Pertama kali ketika pasien terjatuh atau kecelakaan, kita pastikan apakah masih bernyawa, masih punya energinya atau tidak. Kita cek circulation-nya, airway, dan breathing. Kemudian kita inform consent, kita memperkenalkan diri pada korban. Bu, perkenalkan saya Dr. Astri. Di sini saya akan melakukan pertolongan pertama supaya cedera itu tidak makin parah ketika kita bawa ke rumah sakit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Kemudian setelah itu kita inspeksi, kita lihat apakah ada tanda-tanda patah tulang dan tanyakan pada pasien apakah terdengar suara kerap. Apakah terdengar Ibu tadi ketika jatuh? Iya. Baik, kemudian kita palpasi, kita cek apakah ada pembengkakan. Apakah sakit Ibu? Iya. Sakit, kemudian kita cek nadinya juga seperti apa. Oke. Setelah itu kita melakukan LGS, lingkup gerak sendi. Sakit Ibu ketika digerakkan? Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita cuci tangan. Kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah terpasang handscoon, kita lipat dulu kain detailnya supaya gampang digunakan. Baik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama. Pemasangan biday yang pertama di klavikula. Ibu boleh silakan duduk, Ibu. Pertama, kita akan melakukan pembidayaan di klavikula. Kita minta pasien untuk meletakkan tangannya di samping dan membusungkan dada. Busungkan dada, Ibu, maaf. Kemudian kita beri di area klavikulanya bantalan-bantalan supaya tidak terasa nyeri atau mengalami pergeseran. Kemudian, pertama, kita letakkan ini di belakang. Kemudian, busungkan, maaf Ibu. Kemudian kita masukkan di ketiak. Kemudian, kita silakan kita masukkan lagi di ketiak sebelah di sini. Kemudian, kita ikatkan di belakang. Jadi hasil belakangnya seperti ini. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pembidayaan di daerah humerus medial. Pertama, kita bisa menggunakan satu biday ataupun dua. Kita kesini pakai satu saja. Konsepnya harus melewati dua sendi. Kemudian tangan pasien harus secara anatomis menghadap supinasi ke atas. Kemudian di sini di area persendiannya kita beri kapas supaya pasien tidak terasa sakit. Setelah itu kita pasang. Seperti ini. Dari bawah ke atas. Seharusnya kita minta asisten satu untuk memegang tangan karena tidak ada asisten. Saya di sini sendirian. Kemudian seharusnya ini dipegangin asisten ya. Kemudian jika masih tersisa bisa kita gerakkan ke bawah lagi. Kemudian kita ikat. Baik, selesai. Maaf Ibu, silakan duduk. Mohon maaf Ibu. Kemudian tangan pasien kita tekuk. Maafkan Ibu. Kemudian kita akan memberikan kain mitala. Caranya yang arah segitiga yang lancip tersebut ini ada di belakang sini. Kita masukkan secara perlahan. Kemudian ini kita atasin. Ini kita sebelah sisi sini. Kita ikatkan di belakang. Kemudian yang di arah sini, di daerah sini, ini bisa kita ikatkan seperti ini. Kemudian kita kasih plester. Baik, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan humerus yang secara distal. Kita akan memasang dari ujung ketiak sampai ke pergelangan. Kita cari ini, kita coba dulu. Nah, pasien tangannya seperti tadi ke arah ke atas pelan-pelan. Kemudian kita pasang dari ujung sampai ke sini. Karena ini kan sisi yang patah sebelah sini. Kita harus antara dua persendian. Jadi persendian sini sama seperti tadi diberikan kapas-kapas di sebelah sini. Nah, sama seperti tadi. Kemudian ini akan kita biday ke arah atas. Kita lanjut ke gerakan selanjutnya saja. Kita melakukan yang antebrachii. Antebrachii itu adalah fraktur yang di sebelah lengan bawah. Caranya sama. Kita akan memasangkan biday di antara dari sini sampai sini, sampai jari-jari. Jadi caranya seperti ini, kita pasang. Sama bisa pakai dua atau satu alat biday. Kemudian
kita pasang, kita balutkan, kemudian nanti kita sampirkan tangannya seperti yang video di awal tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembidaian yang di jari. Jika tidak ada alat, jika misalnya jari tengah yang patah, maka jari tengah ini harus kita dempetkan ke salah satu jari, yakni jari manis atau jari telunjuk. Caranya misalnya kita dempetkan seperti ini, kemudian kita beri plester di area dorsal, tetapi kemudian kita balik, tetapi ini di antara dua tidak menyambung, tapi tidak, yang di sini tidak menempel. Nah, sekarang kita beri lagi isolasi di arah yang telapak pelantar seperti tadi di sini, kemudian kita balik, namun tidak saling bersentuhan. Nah, gini. Jadi ada dua sisi ya, sisi yang depan sama belakang, kemudian tidak sampai rakat nyambung. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang di daerah bawah. Kita akan melakukan yang femur. Jadi yang pertama, sebenarnya tadi di awal setiap ada kecelakaan kita angkat dulu baju pasien, bisa kita gunting, kemudian jam kita lepas, cincin kita lepas, semuanya kita lepas. Nah, kita di sini akan melakukan pemeriksaan pembidaian kaki. Pertama kita cek dulu alat yang sesuai. Di sini kita akan menggunakan 3 alat bidai. Yang pertama di kaki, kita di sini harus minta bantuan asisten kita. Tapi karena di sini saya sendirian, saya tidak ada, harusnya ini dibantu orang lain ya. Seperti diangkat. Diangkatnya pun harus pelan-pelan karena di sini kan fraktur ya. Kita harus pelan-pelan. Kemudian kita masukkan. Kemudian di sisi ini seperti ini. Kemudian di daerah sini seperti itu. Namun sebelumnya kita beri bantalan dulu di sisi atas yang di sini, karena di sini kan kemungkinan patah ya. Dan yang di sebelah sini kita kasih bantalan dulu. Caranya seperti ini. Kemudian kita tukar. Ini supaya tidak nyeri pasiennya. Seperti ini. Kita lakukan juga yang satunya. Baik, selanjutnya kita letakkan di sini dan di sini. Kemudian kita pasang kain mitela. Ini harusnya ada asisten yang memegangin. Nah, sementara ini karena itu kita minta tolong pasien. Kita seperti ini, kita masukkan di bawahnya. Ini seharusnya ada yang mengangkat seperti ini. Seharusnya tadi selalu ada yang angkat. Kita pasang di sini ya, di sini. Kita pasang 4 tempat di sini dan di daerah di perut situ. Kita masukkan dulu. Dan ini kita masukkan juga di belakangnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, seperti di awal tadi ya, kita harus pastikan dulu ini kita angkat, seharusnya diangkat ya, sementara ini. Kemudian ini dari perut sampai sini sampai pergelangan kaki ya. Kemudian kita ikat di sini. Tidak kendur dan tidak terlalu kuat. Kemudian kita rapihkan ke dalam. Ini.
Selanjutnya kita beri juga di antara kanan dan kiri seperti ini. Baik, setelah seperti di awal tadi, pertama kan kita memeriksa apakah nadinya aman. Nah, setelah pemasangan pun kita akan melakukan pemeriksaan nadi di sini di dorsal dengan menggunakan 3 jari dorsal pedis. Kita periksa di mana darah yang mengalir. Apakah melambat atau mempercepat, karena pengikatan ini mempengaruhi tekanan darahnya. Baik, selesai, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan patella di sini. Jadi kita minta pasien kita akan meletakkan satu bidai di bawah kaki pasien dengan di daerah tumitnya kita beri bantalan. Kita minta asisten mengangkat pelan-pelan seperti ini. Kemudian sama seperti tadi kita ikat seperti tadi sampai batas sini. Oke, kita skip saja. Kita lanjutkan ke pemeriksaan pemasangan yang di daerah tungkai bawah. Sama caranya, di sini kita menggunakan 3. Kita pastikan ya di sini harus melewati 2 sendi dan harus dari 3 arah, 3 sisi. Kita taruh ini di bawah. Kita minta bantuan, tolong angkat. Kemudian kita pasang ini. Karena kita di sini selain menggunakan kain tadi, bisa menggunakan ini caranya. Baik, kita pasang dari dorsal seperti ini. Kita minta tolong asisten untuk mengangkatnya. Nah, kemudian kita lilitkan sampai atas. Yang terakhir kita akan melakukan pembidayaan telapak kaki. Kita di sini pasang bidai seperti yang kecil saja. Kemudian kita pasang dari sisi dorsal. Kita pelan-pelan. Kemudian kita ke tungkainya seperti ini, seperti yang ke-8. Kemudian kita putarkan lagi. Kita putarkan lagi di ankle-nya. Baik, kemudian kita jepit di sini. Baik, kita harus di atasnya harus seperti ini ya. Kita terus, kemudian jangan lupa setelah semua pemasangan bidai kita harus periksa lagi nadinya. Bagaimana? Jika sudah pas, ketika pemeriksaan telah selesai, kita lepas, kemudian kita cuci tangan kembali. Dah, pemeriksaan telah selesai.